Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Saudara hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Jawi Al-Barakah rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang penuh barakah ini, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berkumpul di salah satu rumah Allah di Masjid Jami Al-Barakah guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini pun aktivitas kita yang lainnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selaku pewaris ajarannya kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat uzma, syafaat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat atau Jumat yang tidak berwafat berwasiat, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Saudara hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah dalam Islam ada beberapa sifat. Ada yang bersifat badani, ada yang bersifat qalbi, ada yang bersifat mali. Ibadah badannya yang kaitannya dengan badan kita yang sehat, seperti kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa. Selagi kita sehat dan kuat badan kita, maka tidak ada istilah kata kita tinggalkan sholat dan tinggalkan puasa. Namun ibadah sholat, ibadah puasa, kalau memang datang kewajibannya, maka punya uang ataupun tidak, kita harus dan tetap wajib melaksanakannya. Saudara, ibadah yang kedua adalah ibadah qalbiyah, zikir qalb, hati. Dan yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta, seperti membayar zakat, infak, sholat, termasuk juga di dalamnya adalah ibadah kurban yang tadi pengurus sudah sampaikan. Selagi kita punya kelebihan harta,
jangan segan-segan untuk berinfak, untuk bersolat. Apalagi Idul Adha kurang lebih tinggal 16 hari lagi. Yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan segan-segan untuk berkorban. Sebab kalau kita punya kemampuan namun tidak berkorban, apa kata baginda Rasul dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang punya kemampuan namun tidak berkorban, apa kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami. Daging-daging kurban yang nanti disembelih dan dibagikan kepada fakir miskin, para duafa. Saudara hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Oleh karenanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan malas untuk berkorban. Tadi ajakan pengurus, kita punya kelebihan harta yang Allah berikan kepada kita merupakan titipan. Harta yang kita keluarkan itulah harta kita. Harta yang ada di brankas, yang ada di saku, ada di dompet, belum tentu harta kita. Harta kita milik kita yang sudah kita sedekahkan fi sabilillah, termasuk kurban di darat. Nah, kaitan dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu gabungan dari 3 unsur ibadah tadi. Kita tahun ini turut senang, turut gembira. Kenapa? Karena saudara-saudara kita baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara tahun ini alhamdulillah sudah bisa berangkat untuk menaikkan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nah, ibadah haji itu adalah gabungan dari 3 unsur ibadah tadi. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Kalau satu saja tidak ada, maka kita tidak akan bisa berangkat untuk menaikkan ibadah haji. Ibadah haji memerlukan badan yang sehat. Kalau badan tidak sehat, maka tidak diwajibkan, tidak harus untuk berangkat ke tanah suci. Maka harus memiliki badan yang sehat, yang kuat. Karena nanti di sana ada ibadah tawaf, sa'i, sudah. Yang kedua, ibadah haji ditunjang oleh ibadah qalbiyah, zikir-zikir hati. Di sana kita mau perbanyak tarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Kalau ibadah haji salah satunya tidak ada dari unsur ibadah 3 unsur ini, tidak bisa sudah. Kita punya badan sehat, kuat, keinginan kuat untuk berangkat ke tanah suci,
tapi harta malnya tidak ada, tidak bisa berangkat, saudara. Atau misalnya keinginan kuat, harta ada banyak, tapi badannya tidak sehat, tidak berangkat juga, saudara. Atau juga sebaliknya, badan kita sehat, kuat, harta juga banyak, tapi keinginannya tidak ada, tidak bisa berangkat, saudara. Buktinya banyak orang kaya, kalau dia mau pasti tiap tahun mungkin dia yang terus berangkat, ketika dulu masih boleh setiap tahun berangkat ke tanah suci. Tapi keinginannya tidak ada, tidak bisa berangkat, saudara. Ibadah haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dan ibadah haji itu yang kita laksanakan tidak lain semata-mata lillah, karena Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah semata-mata lillah, karena Allah. Tapi masih banyak orang yang berangkat haji ke tanah suci niatnya karena bangga-banggaan. Niatnya karena sepulang dari tanah suci ingin dipanggil haji, saudara. Bahkan terkadang belum haji juga pengen dipanggil haji. Nah ini, saudara, beda ibadah haji dengan ibadah umrah. Kalau ibadah haji jelas sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah di tanggal 9. Dia mau sehat, dia sakit, dipandu berangkat ke Padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, hajilah dia. Sebagaimana sabda Nabi, al-hajju Arafah, haji itu di Padang Arafah. Berbeda dengan ibadah umrah. Kalau ibadah umrah di bulan apa saja boleh melaksanakan ibadah umrah. Umrah hanya baru berziarah, belum melaksanakan wukuf dan belum melaksanakan wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah, dan belum melaksanakan melempar jumrah. Jadi kalau ibadah haji rukunnya ada 6, sedangkan ibadah umrah cuma 5, dan hanya selesai di Masjidil Haram. Apa rukun dari ibadah umrah? Yang pertama, miqat, ihram dari miqat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, yang diakhiri di Bukit Marwah. Yang keempat, tahallul, gunting rambut. Yang kelima, tertib, tidak ada wukuf di Padang Arafah. Sedangkan ibadah haji adalah rukunnya ada 6. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, tawaf. Yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, gunting sebagian rambut atau keseluruhan. Yang keenam, tertib, ada wukuf di Padang Arafah. Jadi beda antara haji dan umrah. Haji sudah pasti melaksanakan umrah dan sudah dipanggil haji, tapi umrah belum melaksanakan wukuf
dan belum dipanggil haji. Orang panggil haji kita belum haji, biarin, aminkan saja. Khatib dulu waktu belum pergi haji, setiap ke pasar, Pak Haji beli, Pak Haji beli, aminin aja, itu orang yang panggil. Yang penting jangan kita yang minta dipanggil. Udah tahu kita belum pergi haji, baru umroh itu adalah belum haji, sudah. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah yang pada tahun ini menjadi tamu-tamunya Allah, mereka ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan berziarah makam Nabi di Madinah. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat serta kekuatan lahir dan batin, panjang umur dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan melaksanakan puncaknya ibadah haji, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Yang kalau memang tahun ini wukufnya di hari Jumat, berarti hajinya haji akbar. Mudah-mudahan bisa melaksanakan, dimudahkan dalam ibadah haji maupun umroh, dan sepulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah mudah-mudahan memperoleh haji yang mabrur. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah undang menjadi Duyufur Rahman, menjadi tamu-tamunya di lain kesempatan. Yang sudah haji, yang sudah umrah, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal